Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Selamat siang kawan-kawanku petani semuanya. Berjumpa kembali dengan saya di channel Pesona Desa. Sampai saat ini kita masih terus mengupdate tanaman cabai ori 212 ya kawanku. Seperti biasa kita update lagi. Saya akan menunjukkan tanaman saya yang saat ini usia berapa ya? Kok lupa, 55 kalau nggak salah. Keadaannya seperti ini lur. Dan saya akan menginformasikan kalau tanaman saya ini ada sedikit masalah. Jadi ini untuk pembelajaran kita semua ya. Siapa tahu kawan-kawanku juga pernah mengalami seperti yang saya alami. Ini saya ambil video di siang hari ya kawanku. Kisaran ini jam berapa? Jam 11 lur. Sengaja saya ambil di siang hari agar kelihatan kendala apa yang terjadi pada tanaman ini. Karena kalau masih pagi hari belum begitu kelihatan ya. Karena ini sudah saya lakukan penanganan. Ini waktu kemarin saya lihat tanaman ini kok ada kendala. Akhirnya saya melakukan penanganan dan ini hari ketiga setelah penanganan pertama. Jadi kendalanya tanaman ini overdosis nitrogen kawanku. Ciri-cirinya seperti ini. Daunnya lemes kalau kena panas seperti ini. Tapi ini sudah bisa dibilang tahap pemulihan loh. Waktu kemarin itu agak lumayan parah. Jadi saya terus melakukan penanganan. Alhamdulillah ini tunas-tunas barunya sudah mulai bagus seperti ini. Jadi kawan-kawanku nggak usah panik kalau tanaman-tanaman kawan ada yang mengalami gejala seperti saya. Akan saya tunjukkan gejala yang lebih parah dari ini. Jadi bukan hanya seperti ini, gejala-gejala overdosis nitrogen. Mari kita lihat yang lain. Nah, jadi ini yang tergolong paling parah ya, satu tanaman ini. Jadi ciri-cirinya seperti kena tungau ya kawanku. Tapi ini bukan tungau. Ini bukan hama penyakit, tapi ini efek dari pupuk ya kawanku. Jadi daun melengkung ke bawah seperti ini. Kalau kita pegang seperti ini kalau pagi keras. Tapi kalau kena panas seperti ini daunnya seperti ini, lemes. Jadi untuk kawan-kawanku, kenali dulu penyakitnya apa, gejalanya apa, sebelum melakukan penanganan ya kawanku. Dan nggak usah panik. Yang penting kita terus berusaha dan mengenali gejala-gejalanya. Insya Allah aman.
karena ini sudah mulai bagus. Jadi ciri-cirinya seperti itu ya kawanku. Dan ciri-cirinya kalau overdosis pupuk itu semua tanaman efeknya, bukan hanya 1-2 tanaman tapi semuanya. Jadi seperti ini, agak loyo. Jadi semuanya ya kawanku seperti ini. Tapi ini sudah bisa dikatakan kalau ini sudah hampir pulih ya kawanku. Artinya daunnya sudah mulai segar dan normal. Pucuk-pucuknya sudah normal seperti ini. Kalau masih terdampak itu biasanya daun melengkung ke bawah seperti yang bawah ini, seperti ini, dan keras. Tapi tunas-tunas barunya sudah mulai bagus ini. Jadi penanganannya seperti apa? Jadi kawan-kawanku, kalau tanaman kawan-kawan ada yang mengalami gejala seperti tanaman saya ini, yang pertama, jangan melakukan pemupukan dengan pupuk apapun. Fokuskan di kalsium ya kawanku. Jadi kocor semuanya pakai kalsium. Bisa kalsium super. Yang penting jangan kalsium nitrat. Itu malah bahaya kalau kalsium nitrat. Itu juga nitrogen. Yang paling bagus yaitu kalsium murni, atau kalau nggak ada bisa pakai kapur dolomit ya kawanku. Kapur dolomit bisa ditaburkan ke pangkal batang di sini, atau via kocor juga bisa dilarutkan dalam air. Jadi untuk kapasitas air 20 liter bisa memakai kurang lebih 250 gram, atau kalau parah bisa ditambah 300 gram juga nggak apa-apa. Larutkan, diaduk rata, ambil airnya. Setelah itu kocorkan ke pangkal batang-batang tanaman ini. Ini kemarin karena saya juga belum mempunyai kalsium yang kalsium super, saya juga pertama ini saya kocor pakai kapur dolomit. Kemudian besoknya lagi saya kocor pakai kalsium super, atau kalau nggak ada di tempat kawan-kawan, yang penting kalsium kawanku ya. Bisa kalsium natural, itu juga bagus. Kalau bisa kandungan kalsiumnya yang tinggi, itu yang paling utama. Nah, setelah itu lakukan penyemprotan dengan asam amino, kalau ada ditambah Vitaron SL ya kawanku, untuk memulihkan, untuk menambah daya tahan tubuh tanaman kita. Jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah nggak panas, nah seperti ini, seperti normal kembali. Tapi kalau kena panas, ini kelihatan loyo lagi. Seperti itu ciri-ciri overdosis pupuk, terutama overdosis nitrogen ya kawanku. Jadi pemupukan saya pakai Mutiara yang kemarin itu, nah setelah saya lakukan pemupukan, terus diguyur hujan ada 3 hari berturut-turut gitu, jadinya seperti ini. Kalau yang normal seperti ini termasuk normal ini. Jadi daun dari bawah sampai atas ini masih bagus. Jadi begitu ya kawan-kawanku. Semoga video ini bermanfaat.
Oh ya, untuk pagi hari ini tadi saya melakukan penyemprotan pakai kalsium juga. Jadi setelah saya kocor 2 kali berturut-turut, pagi ini saya pakai via spray. Nanti kita update lagi di video selanjutnya. Cukup sekian dulu ya kawanku. Semoga video ini bermanfaat. Semoga kawan-kawanku tani semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilancarkan semua rezekinya, dilancarkan semua urusannya, dan salam satu profesi bertani. Tetap semangat, Gusti berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.